bakatis samawati wal ardi wal malaika. Menangis, langit menangis, bumi menangis, wal malaika, malaikat juga menangis. Hari ini kita tengah bintang tamu kembali Fasya setelah sekian lama. Ada apa ini? Apa? Enggak, jadi pengen ngobrol-ngobrol aja. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sampai di penghujung Ramadan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang sudah mendekati akhir-akhir bulan Ramadan. Gak kerasa ya, bentar lagi kita akan berjumpa dengan Lebaran. Nah, sekarang udah malam keberapa sih sayang? Ramadan malam keberapa? Malam ke-25. Oh, malam ke-25 ya. Alhamdulillah, Ramadan kali ini Allah masih kasih kita semua kesehatan, keafiatan sampai ke malam ke-25 ini, yang dimana sudah menjadi 10 malam terakhir ya sayang, di bulan Ramadan yang memiliki banyak keutamaan, termasuk yaitu Lailatul Qadar. Nah, di tengah pandemi seperti sekarang ini mungkin akan berbeda sekali gimana yang menyikapinya untuk Ramadan kali ini. Kiat-kiat kamu untuk menggapai yang namanya Lailatul Qadar itu kayak gimana? Boleh kasih tips ya? Ya memang untuk Ramadan kali ini tuh begitu berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Dimana Ramadan sebelumnya itu kan kita biasa mengisi waktu malam-malam bulan yang mulia ini dengan tarawih, kemudian mendengarkan dakwah gitu ya. Setelah tarawih ya, mendengarkan dakwah ketika tarawih gitu ya. Tetapi pada bulan ini memang tidak diperbolehkan karena memang adanya pandemi corona ini. Nah, tentunya hal ini kan membuat kita itu sangat sedih. Apalagi di 10 malam terakhir ini ada malam yang begitu dinanti-nanti yang dinamakan malam Lailatul Qadar, yang dibilang Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Kemudian bagaimana sih kalau kita mau menyikapinya gitu kan? Bagaimana untuk bagaimana untuk mensiasati bulan Ramadan di tengah pandemi ini agar kita tetap Ramadan kita tetap dipenuhi dengan amalan-amalan gitu ya. Tentunya kalau aku sih pribadi, yang pertama aku itu lebih banyak kepada memperbaiki ibadah-ibadah wajib dulu. Jadi kalau tadinya mungkin bagi orang-orang yang sholat 5 waktunya itu belum komplit gitu kan, mungkin ada yang bolong-bolong, itu silahkan diperbaiki 5 waktu itu. Karena kan di bulan Ramadan ini kan dikatakan kullu amali ibni adama yudha'aful hasanat. Setiap perbuatan, amal perbuatan anak Adam dilipat gandakan. Jadi yang sunnah itu dihitung wajib, kemudian yang wajib dilipat gandakan di asri amsyariha ila salim yang dari 1 menjadi 10 kebaikan sama dengan 700 kali lipat, kan luar biasa. Jadi kalau yang masih bolong-bolong sholat 5 waktunya silakan diperbaiki, dilengkapi. Kalau udah lengkap ditepatkan waktunya. Iya, afdhalul a'mal as-shalatu ala waqtiha. Sebaik-baik amal itu sholat tepat waktu. Jadi kalau yang udah tepat, udah komplit sholatnya, sekarang lebih ditepatkan waktunya. Kemudian kalau udah tepat waktunya,
Ditambah dengan sholat sunnah, ya kan, kayak sholat tahajud atau sunnah duha, ya kan yang sunnah itu dihitung pahala wajib gitu kan. Jadi sholatnya itu dimantepin lagi, yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau udah sholatnya dimantepin, kita malam itu tarawih itu biasanya berjamaah, sekarang sendiri gitu kan. Kadang kalau sendiri itu biasanya kan lebih berat cobaannya, udah malas di rumah, udah capek gitu kan. Ya, makanya kita tambal dengan tadarus Al-Quran diperbanyak. Kan man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, dari kitab Allah, falahu bihi hasanah, maka baginya satu kebaikan. Kemudian wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Jadi luar biasa, satu huruf itu 10 kebaikan kalau kita berwudu. Kalau nggak wudu ya mungkin 5 kata kurang sempurna. Iya, ustaz gitu. Tapi kan masih luar biasa. Kata Nabi, la aqulu alif harfan, alif lam mim harfan gitu ya. Kata Nabi, aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf. Tetapi walakin gitu ya, alif harfan, lam harfan, wa mim harfan. Alif satu huruf. Lam satu huruf. Berarti kan alif lam mim saja kalau kita berwudu 30 kebaikan. Belum nanti kullu amal ini adam in yudha'aful hasanat, dilipat gandakan. Jadi kan itu kalau menurut aku sih salah satu jalan untuk mensiasati amalan-amalan kita ketika tidak bisa tarawih berjamaah gitu ya, mendengarkan dakwah. Iya. Kalau nanti tadarus udah kita laksanakan, atau mungkin bagi yang nggak sempet nih buat tadarus, ya bisa diganti dengan zikir. Ya kan? Zikirnya apa? Banyak zikir, bisa subhanallah bihamdi, subhanallahirrahmanirrahim. Itu kan kalimat yang luar biasa. Kan dikatakan kalimatani, 2 kalimat khafifatani ala lisan, yang paling ringan diucapkan di lisan. Kemudian sakilatani fil mizan. Iya. Kemudian berat amal timbangannya. Habibatan ila rahman, dicintai oleh yang maha rahman. Iya. Subhanallah wa bihamdi. Kan gampang. Kalau mungkin dia bisa lagi yang subhanallah bihamdi, bisa dengan istighfar, ya kan? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa? Malladhi mal istighfar. Barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar, ja'alallahu ta'ala min kulli dhiqin makhraja, maka Allah akan berikan kelapangan dalam kesempitan. Kalau lagi sempit hatinya atau sempit hidupnya, maka akan diberikan kelapangan. Kemudian wa min kulli hammin faraja, Allah memberikan kebahagiaan dalam kesusahan. Kalau lagi susah hidupnya, nanti dikasih kebahagiaan. Wa razaqahum min haitsu la yahtasib. Yang paling penting dari lagi pandemi seperti ini, rezeki ini bersusah. Wa razaqahum min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka, atau tidak disangka. Ya kan luar biasa istighfar itu. Makanya orang tua kita dulu kan, kalau kita lagi marah, kita lagi mau putus asa, nyebut istighfar. Jadi kalau misalkan nggak bisa baca Quran, nggak sempet kemana-mana, bisa subhanallah bihamdi, bisa istighfar, astagfirullahaladzim. Kemudian kalau mungkin masih pengen baca Al-Quran tapi waktunya juga memang betul-betul tidak memungkinkan, bisa pakai baca ayat kursi. Ayatul kursi ta'dilur rub'al Quran. Membaca ayat kursi itu sama dengan membaca 1/4 Al-Quran. Kalau 1/4 berarti 7 juz setengah. Iya. Jadi kalau kita baca ayat kursi dia sama dengan baca 7 juz setengah. Kalau nggak baca Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthul Quran. Kalau membaca surah Al-Ikhlas sama dengan 1/3 Al-Quran, 10 juz. Makanya kalau 3 kali jadi khatam. Ya khatam kan gitu. Tapi jangan dilihat aku udah khatam nih. Keutamaannya. Iya. Makanya kan daripada tidak bisa mengerjakan semuanya, tapi jangan ditinggalkan. Iya, tinggalkan semuanya. Iya. Kemudian kalau udah berzikir seperti itu, ada juga yang diutamakan doanya kan. Apa doanya? Allahumma innaka
afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu. Ya Allah, Allahumma innaka engkau, sungguhnya engkau adalah afuwun karim, maha pengampun. Tuhibbul afwa, mencintai ampunan, mencintai maaf. Engkau maha pemaaf, engkau mencintai maaf. Fa'fu anni, maka maafkan. Luar biasa. Jadi sayang kalau Ramadan kali ini kita dilengahkan oleh pandemi corona. Banyak sekali keutamaan di bulan Ramadan ini yang pada dasarnya kita masih bisa diberikan nikmat sehat di Ramadan ini, ya itu merupakan nikmat yang luar biasa kan. Coba kalau yang terkena virus corona bahkan sampai meninggal, udah nggak bisa merasakan Ramadan ini kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan disia-siakan, justru seharusnya lebih kenceng. Karena kita di rumah aja harus lebih kenceng, apalagi ada urusan yang lain. Kan Ramadan itu kan dikatakan idza kana akhirul lailatul Ramadan, ketika datang akhir malam bulan Ramadan, malam terakhir pada bulan Ramadan, bahkan as-samawati wal ardi wal malaikah, menangis, langit menangis, bumi menangis, wal malaikah, malaikat juga menangis. Musibatan li ummatin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena ada musibah yang menimpa Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat bertanya, "Qila ayyu musibatan ya Rasulullah?" Musibah apa wahai Rasulullah? "Iya dhahab Ramadan." Kata Rasulullah, ia berpisah dengan bulan Ramadan, li'anna da'watun fihi mustajabatun, di mana pada bulan ini doa itu mustajabah, wassadaqatan makbulatun, dan sedekah itu dikabul. Makanya kan coba kalau langit menangis, kemudian bumi menangis, malaikat menangis, masa kita malah bersenang-senang kan gitu kan. Tuh, jadi pada dasarnya Ramadan ini kan sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Iya. Kemudian kalau bisa kita jadikan muhasabah di tengah pandemi ini, ya. Kita tanya nih, ya kan, dalam diri kita, sudah berapa kali Ramadan itu berjumpa dengan kita semenjak kita dewasa. Kemudian tanya sama diri kita masing-masing, apakah kita sudah berhasil menjadi muslim yang taat setelah Ramadan? Apakah amalan-amalan kita pada bulan Ramadan sudah berbekas dalam diri kita pada bulan-bulan selanjutnya? Dan sudahkah kita menjadi insan-insan yang bertakwa? Karena kan di dalam Ramadan itu kan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa kan itu. Nah, tapi kita sudah berhasil nggak gitu kan? Kalau begitu berarti kita harus tahu dong, ya kan? Kalau mau tahu itu diri kita berhasil, kita harus tahu di mana ciri-ciri orang yang bertakwa itu seperti apa. Emang ciri-cirinya orang yang bertakwa apa? Banyak ciri-cirinya. Tapi kalau kita merujuk kepada Al-Quran surat Az-Zariyat, itu dikatakan salah satunya ciri orang bertakwa, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Artinya mereka itu ciri-ciri yang bertakwa diantaranya sedikit sekali tidur pada waktu malam. Berarti orang-orang yang takwa itu salah satu tanda atau sifatnya mereka gemar mengerjakan sholat malam. Ya, kan kata Rasulullah juga, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian mengerjakan sholat malam. Fa innahu da'bus sholihin qablakum, karena ia merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi sholat malam itu kebiasaan orang-orang soleh. Jadi minimal kalau kita melaksanakan sholat malam itu, biar kita sama lah punya kebiasaannya sama orang-orang soleh kan. Dan bukan sampai di situ saja, sholat malam juga mempunyai keutamaan, mempunyai fungsi yang sangat luar biasa bagi hidup kita. Karena selanjutnya Nabi mengatakan wa inna qiyamal laili qurbatun ilallah. Salat malam itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Wa manhatun 'anil ismi, kemudian menjaga diri kita dari dosa.
Kemudian apalagi? Takfirul lisayyi'at, menghapus kesalahan. Wa matradatun lidda'i anil jasad, juga menghapus atau menghilangkan penyakit dari jasad, dari tubuh kita. Kan luar biasa. Ya, kemudian jaga diri dari dosa, kemudian menghapus kesalahan-kesalahan kita, kemudian ngilangin penyakit. Iya, jadi menghindarkan diri kita dari corona juga salah satu di antaranya kan. Ya, makanya ini kebiasaan orang-orang soleh di antaranya seperti itu. Kemudian yang kedua dikatakan juga salah satu tanda atau ciri orang soleh itu wabil asharihum yastaghfirun, mereka itu beristighfar, memohon ampunan di akhir malam, pada akhir malam. Jadi kalau sepertiga malam itu kan merupakan merupakan waktu yang dipenuhi keutamaan, kemuliaan, kebaikan. Karena kan yunazzilu rabbuna tabarakallahu wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulusul lailil akhir. Allah rahmatnya itu, keberkahannya itu turun pada sepertiga malam terakhir. Yaqulu, kemudian Allah berfirman, may yad'uni, barang siapa yang berdoa kepadaku fa astajib lahum, maka akan aku kabulkan. Wa may yas'aluni, barang siapa yang meminta kepadaku fa a'tiyahu, maka akan aku berikan. Wa may yastaghfiruni, dan barang siapa yang memohon ampunan fa aghfir lahu, maka akan aku ampuni. Luar biasa. Ini tanda-tanda orang yang soleh, orang yang takwa. Yang kedua, terakhir yang ketiga, wa fi amwalihim haqqul lisairi wal mahrum. Artinya? Wa fi amwalihim haqqun lisairi wal mahrum. Tanda ciri orang yang bertakwa yang terakhir dalam Quran surat Az-Zariyat dikatakan di dalam hartanya itu ada hak bagi peminta-minta dan orang miskin yang menahan diri untuk meminta. Ada orang miskin yang gak meminta, ada. Tapi dalam harta orang-orang takwa, ya kalau kita orang yang bertakwa, itu ada hak untuk mereka. Yang artinya apa? Orang-orang takwa itu diantara cirinya adalah gemar bersedekah, kemudian menafkahkan sebagian rizkinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang membutuhkan. Gitu. Makanya kalau kita pengen termasuk orang-orang yang takwa, atau kita bertanya apakah selama ini Ramadan yang kita telah lalui betul-betul mencetak sifat karakter takwa dalam diri kita, bahannya itu yang tadi gitu loh. Ada nggak 3 sifat tadi ini dalam diri kita? Gitu. Harus merenung banyak. Iya. Introspeksi diri banyak. Ya pokoknya kalau bisa sih ini 25 malam terakhir ini ya, kita hidupkanlah, minimal menghidupkannya itu sholat isya, taraweh, kemudian dengan sholat subuh yang ditinggal ya, dengan tadi baca Al-Quran, kemudian berzikir, kemudian berdoa dengan Allahumma innaka afuwwun. Kenapa kita mintanya itu minta maaf sama Allah, dimaafin sama Allah. Kalau dimaafin sama Allah, insya Allah hidup berkah semua. Dari segala dunia maupun akhirat kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Ya, kalau misalnya tips juga kalau mau tahajud, mungkin misalnya rasa berat untuk bangun di tengah malam, menjelang sahur jam 2, jam setengah 3 bangun aja, apa ya? Enggak apa-apa. Sepertiga malam terakhir ya enggak apa-apa. Sebelum waktu subuh itu masih bisa. Kalau mau tips lagi lebih bagus lagi, biar malam itu gampang banget, tidur dari siang. Pasti bangun. Ya maksudnya misalnya ibu kalian lagi nyiapin sahur, sholat aja, jangan sambil rebahan di depan TV. Biasa kan goleran-goleran. Betul, goleran. Iya, kayak rebahan nungguin orang nyiapin sahuran. Gitu. Biasanya suamiku juga gitu, nemenin aku masak sambil tahajud. Luar biasa. Semoga kita bisa menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik lagi. Ya,
Mudah-mudahan 5 malam terakhir ini ya, Kita sama-sama hidupkan. kita semua betul-betul diberikan taufik dan hidayah untuk Amin. bisa menerapkan amalan-amalan ahli surga ini. Ya, dan juga kita insya Allah mendapatkan kenikmatan surga. Amin. Amin. Karena kenikmatan surga itu begitu luar biasa. Dikatakan kenikmatan surga itu mala ainun ra'at, tidak pernah Terpikirkan. terlihat oleh mata. Kemudian wala udhunun syami'at, nggak pernah terdengar oleh telinga. Kemudian wala khatara ala qalbil bashar, juga tidak pernah terlintas oleh sanubari manusia. Jadi luar biasa, kita tidak bisa membayangkan ya, segala kenikmatan yang ada di surga. Insya Allah. Ini menjadi sebuah nasihat yang luar biasa di malam ini. Mudah-mudahan bisa menggantikan tausiah-tausiah yang biasanya kita dengar di musola-musola atau masjid. Amin. Tapi kalau ada yang salah atau apa ya dimaklumi, karena ini sekedar nasihat buat diri saya, buat istri saya, yang insya Allah juga bisa menjadi nasihat buat kita semua. Amin. Mungkin segini dulu, teman-teman bisa catat-catat kembali tadi poin-poin yang terpenting yang sudah Difasya selipkan di dalam nasihat tersebut. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita semua, terutama di 5 malam Ramadan terakhir ini. Semoga membawa berkah insya Allah, dan sehat-sehat untuk semua keluarga di rumah. Segini dulu ya sayang. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol kayak gini lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kasih pertanyaan, boleh langsung di komentar atau DM di Instagram kita di sini. Dan juga makasih udah nontonin kita sampai sekarang. Kita mau pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kasih Abi udah nasihatin aku. Ya jadi sedih, dikit lagi udah mau pisah sama Ramadan. Tapi gak apa-apa, semoga kita lebih baik lagi insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.